saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Iin Kurnia dari SD Negeri 1 Amal Resmi bersama saya Indro Mahmud Fauzi dari SD Negeri 2 Banyuroto. Dan saya Mismanto dari SD Negeri Wirogaten, Kecamatan Mirit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indro. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, Pak. Baik, sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini ya. Nah, pada hari ini coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimanakah coach memberi sebuah pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Indro pada saat coaching nanti. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu potensi dosen, yang kedua aktif, Ya. dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang Baik Pak Indro, itu adalah pertanyaan dari yang pertama ya. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya adalah kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Indro observasi? mendengarkan aktif, terus dan memberikan pertanyaan yang Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga nih Pak Indro ya, atau pertanyaan yang terakhir di pra-observasi ini. Nah, indikator yang mana yang diinginkan oleh Pak Indro dalam proses coaching ini? yang saya inginkan saya menemukan solusi dari masalahnya, terus menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke Pak Indro, demikian dulu ya
observasi kali ini, silakan nanti Pak Indro melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi juga. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat, Bu Iin. Bu Iin sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Ya, terima kasih. Ini Bu Iin sudah memenuhi undangan saya. Yang awalnya kita sudah melalui chat, tapi ternyata susah sekali untuk menentukan waktu yang pas untuk kita bertemu. Mungkin sibuk, saya juga. Tapi sekarang kita sudah dalam waktu yang sama-sama kita sibuk. Kira-kira ini apa yang mau disampaikan? Katanya BWA itu pengen curhat gitu. Iya Pak Indro, jadi saya ingin curhat tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Permasalahan tersebut yang akhir-akhir ini membuat saya sedih, kecewa, dan merasa bersalah kepada siswa saya. Ya, sampai penasaran banget nih sama ceritanya Bu ini nih. Iya, jadi begini Pak, di kelas saya itu anak-anak terlihat bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Apalagi mereka terlihat malas sekali mengikuti pembelajaran setelah jam istirahat selesai. Padahal kita kan punya target capaian pembelajaran yang harus diselesaikan, ya kan Pak? Terus bagaimana solusinya ya Pak? Kalau boleh saya rangkum dari permasalahan ini ya, yang dihadapi yaitu tekanan ya pada siswa saat belajar di kelas terlebih setelah jam istirahat selesai ya Bu. Iya. Gitu Bu. Iya begitu Pak. Hal tersebut membuat saya bingung cara menangani permasalahannya. Karena kalau hal ini berlangsung terus-menerus akan membahayakan kualitas pendidikan kita, ya kan Pak? Iya. Iya. Ya, waktu ya kurang lebih 20 sampai 30 menit lah ya. Iya. Kira-kira dari percakapan ini Bu Iin ingin mendapatkan apa? Dari percakapan ini saya ingin sekali mendapatkan hal-hal yang bisa saya lakukan untuk siswa agar siswa saya itu tidak lagi bosan dengan pembelajaran yang saya berikan dan mereka selalu semangat saat belajar gitu Pak. Ya, kalau dari pengamatan Bu Iin itu sendiri tentang siswa yang terlihat bosan tadi saat pelajaran bagaimana sih? Kalau dari pengamatan saya, kalau yang terlihat bosan sih mereka tidak fokus. Kemudian kalau belajar suka main sendiri, ngobrol dengan teman, kemudian bercanda. Terus pada saat
Maksudnya itu berlangsung pada saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Tuh, kalau kan sampai level tertinggi 10, siswa yang biasanya kerja bosan itu dengan keadaan siswa yang sekarang kira-kira sedang di level berapa itu? Ya beragam sih Pak. Kalau yang bosan tingkat tinggi ya levelnya 3 gitulah. Kalau agak bosan 4, kalau enggak ya 5 gitulah. Ini beragam sekali itu. Sekarang kalau misalkan mengingatkan level 10 ya, kayaknya agak susah untuk dibikin ya Bu ini. Iya. Tapi kalau Bu bikin itu sendiri dari hati ya, yang paling diinginkan dalam hal ini sebenarnya menginginkan level berapa ini? Level 7 semua sudah cukup baik kayaknya Pak. Apa yang bisa dilakukan sampai di level 7? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Pak. Berdasarkan pengamatan Bu Iin itu sendiri di kelas selama ini bagaimana? Sejauh ini saya mengamati ada beberapa anak yang menyukai pembelajaran yang menggunakan gambar. Ada juga yang menyukai dengan video. Kemudian praktek langsung menggunakan alat peraga. Dan ada juga siswa yang cukup mendengarkan penjelasan saya. Oh ya, macam-macam ya, dengan hasil pengamatan Bu Iin bagaimana dilakukan atau mungkin diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Ya bisa, yaitu menggunakan alat peraga yang dibutuhkan sesuai dengan materi yang akan disajikan. Dalam bayangannya Bu Iin itu sendiri, nantinya alat peraga yang bagaimana sih yang bisa digunakan dalam pembelajarannya? Alat peraga yang dapat didengarkan dan dilihat, saya bisa gunakan berupa video atau alat peraga untuk praktek, berarti benda yang bisa disentuh atau dipegang sesuai materi yang akan disajikan. Dan itu nanti bisa dilakukan dengan bergantian Pak, agar semua siswa dapat merasakan perbedaannya. Yang mana yang paling tepat menurut Bu dilakukan dalam minggu-minggu ini misalnya? Kegiatan pembelajaran audiovisual dengan menampilkan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi. Kira-kira dalam menggunakan tadi hubungan dengan video itu kira-kira kapan? Minggu ini sepertinya. Tapi kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah ingin dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang
sudah saya dapatkan dari awal kan saya bingung ya Pak tentang permasalahan yang saya hadapi. Sekarang saya sudah punya gambaran atau setidaknya mendapatkan penyelesaian untuk mendapatkan solusi dari masalah yang menimpa saya, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan bermacam-macam gaya belajar. Maka akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan, dan pada akhirnya anak akan semangat menerima materi yang akan saya sampaikan. Mungkin selama ini saya hanya fokus ke hasil belajar siswa gitu ya Pak. Padahal tidak semua siswa memiliki gaya belajar yang sama. Ibu Iin itu sudah memahami dia mempunyai gaya belajar yang berbeda atau yang jelas sudah sama gitu. Nah, kalau begitu kita ketemu minggu depan, ya? Ya, boleh Pak. Oke, siap. Jadi saya punya hasil dari pembelajaran yang bikin yang Ya, oke siap Pak. Insya Allah nanti kita bisa cerita lagi minggu depan. Dan saya terima kasih atas bantuan dari Bapak. Jadi saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Ya. Ya. saya juga terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam Pak Riswanto. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Baik, tadi Pak Indro sudah melakukan coaching dengan Ibu Iin Kurnia ya? Iya. Baik, sebelum penutupan Pak Indro, saya masih akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan Pak Indro pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan aludikta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi-solusinya. Oh, itu bagus Pak Indro. Baik, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Pak Indro lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya. Dan proses alurnya pun itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Indro juga sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coaching, sehingga coaching nanti diharapkan dapat menemukan informasi atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dan coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching tentunya ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak Indro, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Indro kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Pak Indro lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu memahami lagi tentang proses aludikta, sehingga saya bisa melakukan coaching kedepannya lebih baik lagi. Oke Pak Indro, harapannya seperti itu ya. Baik, semoga kedepannya Pak Indro bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, bahkan sempurna ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga Pak Indro tentunya. Baik, sebelum sesi ini kita tutup, saya
saya sebagai observer mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin tadi di dalam observasi Pak Indro banyak kekurangan, banyak salah, banyak yang kata kurang pas. Sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Indro. Terima kasih Kang Sultan.